Tapi jangan senang dulu, bukan berarti penduduk muslim yang di pelabuhan tuh aman-aman naik, kagak coy. Dari kejauhan nampak api yang mulai menyala dan ternyata mereka dengan sadis membakar rumah tersebut. Hai friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah klik video ini and welcome back to my channel. Gimana nih planning akhir tahunnya? Mau ke Raja Ampat? Ke Dubai? Apa mau ke Bali biar kayak Jayus Tambunan? Oke friend, gak usah lama-lama. Jadi di videoku kali ini aku akan bercerita mengenai asal-usul dan cerita kelam di balik sebuah perayaan, yaitu April Mop. Ayo, siapa nih yang suka jalin temennya pas lagi April Mop? Aku juga dulu kayaknya pernah bikin anak orang nangis di pas April Mop, tapi siapa ya? Ya udah dah, pokoknya yang dulu pernah aku jalin, tong hilapnya. Nah, di antara kalian, ada yang tahu nggak sih asal-usul perayaan April Mop itu dari mana? Oke, buat kalian yang ingin tahu cerita asal-usul perayaan April Mop itu dari mana, langsung aja yuk kita bahas. Jadi, April Mop atau April Fool's Day yang jatuh setiap pada tanggal 1 April merupakan hari di mana orang-orang boleh melakukan berbagai macam kebohongan yang bertujuan untuk lelucon semata atau kalau dalam bahasa sekarang ngeprank dah begitu. Perayaan ini ditandai dengan tipu menipu atau hanya sekedar lelucon aja yang dilontarkan kepada teman, keluarga, tetangga, musuh, bahkan sampai orang yang gak dikenal kayak lagi pas-pasan aja gitu di jalan. Biasanya setelah target merasa mulai marah dan kesal, maka orang yang akan melakukan lelucon itu akan menjawab April Mop. Asal-usul April Mop sendiri memiliki ceritanya masing-masing dan beberapa negara mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri. Dari beberapa cerita di masing-masing negara tersebut, konon katanya cerita dari negara Spanyol lah yang paling dipercaya, mempunyai kisah yang sangat memilukan dan menjadikan April Mop sebagai hari pembohongan yang sangat-sangat sadis bagi kaum muslim. Dipercaya April Mop berawal dari sebuah peristiwa besar, yakni sejarah kelam muslim Spanyol Andalusia pada tahun 1487 Masehi. Spanyol yang kala itu dibebaskan Islam pada abad ke-8 oleh Panglima Tariq bin Ziyad berangsur-angsur menjadi negeri yang makmur selama kurang lebih 6-7 abad. Namun sayangnya kaum non-muslim yang tinggal di Spanyol terus berupaya untuk menghancurkan Islam di Spanyol. Maka mereka pun mengirim mata-mata untuk mempelajari kelemahan Islam di Spanyol. Akhirnya mereka pun menemukan cara untuk menghancurkan Islam di Spanyol, yakni dengan cara melemahkan iman mereka melalui jalan pikiran dan budaya. Mereka kemudian mengirim alkohol dan rokok secara gratis ke wilayah Spanyol. Mereka juga memperdengarkan musik-musik kepada para pemuda di Spanyol, sehingga mereka pun lebih suka menari dan bernyanyi ketimbang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, mereka pun mengirimkan ulama-ulama palsu untuk menimbulkan adanya perpecahan. Tindakan yang mereka lakukan pun akhirnya berhasil, dan dengan mudah Islam pun dipecah belah atas segala tipu daya yang mereka lakukan. Akhirnya Spanyol yang dulunya dikuasai oleh Islam kini sudah jatuh ke tangan pasukan salib. Kemudian terjadilah pembantaian ribuan umat Islam. Satu persatu daerah di Spanyol pun jatuh. Granada adalah daerah terakhir yang ditaklukkan oleh pasukan salib. Para penduduk Islam di Spanyol yang sering juga disebut sebagai orang Mur, mereka pun terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentara-tentara salib terus mengejar mereka. Kemudian ketika jalan-jalan sudah sepi dan hanya menyisakan ribuan mayat yang berkelimpangan dan juga bersimbah darah, gak cukup sampai di situ friend. Soalnya para tentara salib ini tahu nih kalau masih banyak muslim Granada yang masih bersembunyi di dalam rumah mereka. Lalu dengan lantang tentara salib pun meneriakkan sebuah pengumuman, "Hai orang muslim, kalian kami bebaskan, tetapi dengan satu syarat, kalian harus angkat kaki dari tanah Spanyol. Kami sudah menyiapkan kapal-kapal untuk kalian agar kalian segera berangkat besok." Nah, di sini para orang-orang muslim kayak masih curiga nih, kayaknya ada udang di balik bakwan nih. Jadinya para muslim itu dibuat kayak ragu-ragu dan separohnya lagi kayak aja gitu daripada mati ya kan. Dah tuh ya, mereka pun akhirnya cus ke pelabuhan. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 1 April, ribuan penduduk muslim di Granada yang sudah siap dengan barang-barang bawaannya langsung keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka pun berjalan secara beriringan menuju ke pelabuhan, dan beberapa orang Islam yang ragu atas tawaran pasukan salib, mereka pun lebih memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka. Tiba di pelabuhan, setelah benar melihat banyaknya kapal yang sudah disediakan oleh Ratu Isabella, mereka pun bersiap untuk meninggalkan Granada dan berlayar meninggalkan Spanyol.
Tapi ternyata setelah ribuan umat Islam berkumpul di pelabuhan, dengan cepat para tentara salib menggeledah rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Dari kejauhan nampak api yang mulai menyala, dan dengan sadis mereka pun membakar rumah-rumah penduduk yang beserta juga dengan orang Islam yang masih bertahan di dalamnya. Masih ingat kan yang tadi aku bilang kalau separohnya ada yang berangkat ke pelabuhan, tapi separohnya lagi ada yang memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka. Akhirnya mereka, para penduduk muslim yang tidak ikut ke pelabuhan pun mati. Tapi jangan senang dulu, bukan berarti penduduk muslim yang di pelabuhan tuh aman-aman naik. Kagak coy. Gak kalah sadis, ribuan umat Islam di pelabuhan pun hanya bisa pasrah dan berdoa ketika tentara salib juga membakar habis kapal-kapal yang mereka iming-imingi akan mengangkut mereka keluar dari Spanyol. Tidak satupun dari mereka berkesempatan untuk lari atau kabur karena para tentara salib telah mengepung mereka dengan pedangnya. Dengan satu teriakan atau instruktur dari pimpinan tentara salib, mereka pun langsung membantai habis ribuan umat Islam yang sudah terjebak di kapal-kapal tersebut. Di sini, para umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka pun pergi tanpa membawa senjata satupun. Selain itu, mereka juga kebanyakan dari para perempuan dan anak-anak kecil. Lautan biru pun langsung berubah menjadi warna merah karena darah mereka. Setelah itu, tidak lama kapal pun akhirnya tenggelam. Itulah tragedi besar dan menjadi akhir kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi dan berakhir pada 1487 Masehi. Selama 7 abad, peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta aspek-aspek keislaman. Andalusia bisa dikatakan sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad. Bagi umat Islam, perayaan April Mop mengingatkan kembali tentang tragedi menyedihkan ini, di mana pada hari tersebut ribuan umat muslim ditipu dan juga dibantai habis. Ironisnya, memang banyak masyarakat yang dengan mudah meniru kebudayaan barat ini tanpa mengkritisnya terlebih dahulu apakah kebudayaan ini baik atau buruk, bermanfaat atau sebaliknya. Ngomong-ngomong bermanfaat atau enggak, dari awalnya aja April Mop itu emang didasari oleh tipu menipu dan juga kebohongan. Ingat pesan emak, bohong itu apa doh? Cakep. Nah, di sini ada beberapa contoh peristiwa fatal dan bahkan berujung kematian yang disebabkan oleh hari April Mop. Apa-apa aja? Check it out. Dimulai dari kasus yang pertama, pada tahun 1896, lelucon April Mop menelan korban jiwa karena ada seorang wanita yang berasal dari Nashville yang meninggal karena ulah suaminya sendiri, yakni John Ahrens. Pada saat itu, sang suami berencana untuk mengejutkan istrinya dengan menyamar sebagai gelandangan dengan memakai topeng putih. Lalu sang suami pun mengetuk pintu rumahnya. Tidak lama kemudian, ketika pintu dibuka, sang istri pun langsung terkejut karena dia melihat ada seseorang yang tidak dikenal memakai topeng putih di hadapannya. Yang padahal orang yang pakai topeng itu kan suaminya sendiri ya. Ya iyalah, nggak kenal orang pakai topeng. Seketika istrinya pun jatuh pingsan. John pun langsung panik dan berusaha untuk membangunkan istrinya. Namun sayangnya istrinya pun tidak sadar-sadar dan akhirnya meninggal dunia. Nah lo jadi duda kan, iseng sih. Oke, next. Kejadian fatal yang kedua dialami oleh sosok Lin Sin Hao yang dikenal sebagai pembunuh di April Mop sejak tahun 2013 lalu. Alias dia ini menjadi April Fool's Day Killer setelah ia berhasil meracuni rekan sekamarnya yaitu Huang Yang. Huang Yang. Lin berkata awalnya dia ini hanya bermaksud untuk bercanda aja. Awalnya Lin memasukkan racun kimia yang bernama N-nitrosodimetilamin atau NDMA yang ia dapatkan dari laboratorium rumah sakit. Lalu racun itu pun dimasukkan ke dalam dispenser yang kemudian airnya diminum oleh si Huang Yang. Ia berkata niatnya hanyalah ingin membuat kawannya merasakan sedikit tidak nyaman, tapi nyatanya si Lin ini malah kebablasan nuangin cairan NDMA-nya tadi tuh sebanyak 10 kali dosis. Sang kawan yakni Huang Yang akhirnya meninggal dunia pada umur 27 tahun karena dia mengalami kegagalan di berbagai organ tubuhnya. Ayo nih yang suka bikin konten-konten ngeprank. Ups, ikut-ikutan deh, enggak. Next. Peristiwa fatal di April Mop yang terakhir adalah peristiwa tsunami April Mop.
Sumpah ya, fix ini sih yang paling konyol banget. Rutinitas lelucon di April Mop sering membuat orang-orang yang memperingatinya sering meragukan liputan berita yang terbit di hari 1 April Mop tersebut. Akhirnya, tepat pada tanggal 1 April, gempa bumi disertai dengan tsunami berhasil menelan korban jiwa sebanyak 165 orang di Hawaii dan di Alaska. Kesel gua. Di Hawaii, tsunami ini terkenal dengan tsunami April Mop karena banyaknya orang yang mati dikarenakan mereka tidak percaya akan adanya peringatan dari bencana tersebut. Kan konyol, ya ampun. Makanya jangan main, sabet nih Tiba di penghujung video, di sini aku tidak bermaksud untuk menyinggung, melecehkan, atau memprovokasi agama-agama di luar Islam ya friend. Karena aku yakin setiap agama pastinya mengajarkan kebaikan, semuanya tergantung balik lagi ke individunya masing-masing. So, aku minta maaf yang sebesar-besarnya jika di video yang agak sensitif ini, aku ada salah kata ataupun penjelasan, boleh kok sambil dikrosek-krosek lagi. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya jika kalian suka dengan video aku. Juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya. And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all. See you on the next video. Bye.